jangan lupa untuk menjadi seorang mahasiswa yang rajin masuk kuliah, aktif di bangku kuliah, sekalipun juga menjadi aktivis pergerakan. Wilayah di Kencong memang sangat strategis, tapi ada kecamatan Lumukmas, Buger, kemudian sampai ke timur juga di Jombang pun masih belum ada kampus satupun. Betul. Apa sih yang menjadi keunikan kampus Inaifas ini untuk menjadi daya tarik kepada calon mahasiswa baru? Ya, kalau yang pertama soal biaya. Di kampus ini total pembiayaan dari awal masuk sampai selesai yaitu hanya 15 juta rupiah. Total keseluruhan. Ya, total keseluruhan. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa kampus yang ada yang bahkan SPP UKT-nya itu per semester ada yang 20 juta dan seterusnya. Jadi satu biaya untuk satu semester di kampus negeri misalnya yang Punafit itu bisa dipakai dan bahkan ada sisanya untuk kuliah hingga lulus di kampus Inaifas. Itu rata semua Pak, 15 juta? Ya, 15 juta. Ada nanti kelas ekstensi itu 17 juta 500. Jadi kelas ekstensi itu kita menyerap aspirasi dari para calon mahasiswa yang membutuhkan ruang perkuliahan tetapi terkendala dengan jadwal kepadatan kerjanya, sehingga mereka meminta untuk disediakan kelas khusus ekstensi pada hari libur yaitu hari Sabtu dan Ahad, sehingga kemudian dari aspirasi ini kita bisa menampung dengan biaya 17.500.000 rupiah sampai selesai. Nah, itu diantara ciri khas yang pertama dari kami, itu adalah biaya yang sangat terjangkau, karena Yai Ahmad Zaki Jauhari itu menghendaki agar kampus Inaifas tetap selamanya bisa menjadi kampus yang terjangkau dalam soal pembiayaan tetapi tidak mengurangi kualitas pengajaran. Karena kami menyadari bahwa mahasiswa atau orang-orang yang ada calon mahasiswa itu tidak semuanya kaya, memiliki harta yang melimpah, tapi mereka memiliki hiroh, memiliki semangat untuk kuliah. Jadi struktur pembiayaan itu sangat ringan dan bahkan boleh dicicil. Gitu. Nah, itu ciri khas itu ciri khas yang pertama, yaitu pada aspek pembiayaan yang sangat terjangkau. Yang kedua pada aspek karakteristik kampus, karena kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah As-Sunniyah, di mana karakter ini juga terinspirasi dari Pondok Pesantren As-Sunniyah dan juga dari Masjid Besar Al-Falah Kencong. Maka karakteristik yang paling penting di sini adalah karakteristik penanaman ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Bolehlah kalau misalnya yang datang ke sini, yang masuk ke sini, yang daftar ke sini itu merupakan orang-orang yang non NU atau bahkan tidak kenal dengan NU, tapi ketika masuk ke sini kita harapkan setelah menjadi alumni itu bisa menjadi muharrik, bisa menjadi penggerak ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang berpijak pada moto kami, yaitu beradab, berilmu, dan berdakwah. Jadi itu diantara dua karakter yang kita tonjolkan di kampus tercinta ini. Ya, untuk ini Pak, karena ada satu yang mungkin menurut saya unik. Ya. Jadi di kampus Inaifas ini untuk biaya bisa dicicil. Ya, bisa dicicil. Itu mohon izin, mungkin sistemnya bagaimana? Ya, bisa. Jadi proses cicilan itu juga bisa dilaksanakan per bulan. Jadi kalau UKT-nya yang terbaru itu 1.750.000. Jadi mahasiswa baru nanti bisa membayar kalau pas semester 2, kalau semester 1-nya langsung bayar 1.750.000 karena untuk registrasi. Kalau nanti pas semester berikutnya itu bisa nyicil misalnya per bulan 300 atau per bulan 500 juga tidak masalah. Kemarin bahkan ketika wawancara calon mahasiswa baru saya tanyai, ada di antara mereka yang sudah bekerja tapi memilih untuk kuliah untuk pengembangan dunia akademisnya. Saya tanya perempuan itu kerja di mana? Kerjanya katanya menjadi salah satu TU di salah satu madrasah. Berapa gaji per bulan? 400.000. Kira-kira nanti kuliah itu dibiayai oleh orang tua atau bagaimana? Tidak Pak, saya dibiayai oleh gaji saya sendiri. Jadi nanti saya usahakan setiap bulan itu nyicil entah 400 atau berapa dari gaji sebagai TU. Hal ini menunjukkan semangat dari calon mahasiswa ini untuk kuliah di Inaifas. Jadi tidak masalah bagi misalnya yang nyambi bekerja sebagai wira swasta dengan gaji yang sangat terbatas, itu bisa nanti di sini
nyicil biaya per bulan berapa, sehingga kemudian sudah dilunasi sebelum pelaksanaan UAS. Jadi dapat meringankan beban. Betul, ya. Kalau misalnya ada yang merasa terbebani, jadi kita menyediakan juga yang namanya beasiswa. Ada beasiswa. Ada beasiswa. Di sini kita juga ciri khas yang ketiga tadi lupa saya sebutkan. Ciri khas dari Inaifas selain biaya yang terjangkau, yang kedua karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah Aliyah. Ciri khas yang ketiga itu adalah kampus ini identik dengan kampus beasiswa. Perlu saya sebutkan yang pertama itu adalah beasiswa dari Pemprov Jawa Timur, yaitu beasiswa untuk guru madrasah diniyah. Jadi di sini kan banyak pondok pesantren, banyak madrasah diniyah, sedangkan secara kualitas para guru ini sebenarnya tidak kalah dengan orang-orang yang sudah memiliki ijazah. Tapi mereka ini, beliau-beliau ini membutuhkan ijazah sebagai salah satu bentuk pengakuan legalitas terhadap kemampuan mereka. Betul. Akhirnya apa? Kita minta kepada Pemprov untuk menyediakan beasiswa tersebut, dan alhamdulillah kita mendapatkan kuota. Kita adakan seleksi. Jadi para calon mahasiswa yang berasal dari guru madrasah diniyah itu daftar di sini untuk mengikuti tes kita pembacaan kitab Fathul Qorib, sekaligus juga tes potensi akademik dan tes administrasi. Jika sudah lolos maka mereka berhak nanti mendapatkan kuota dari Pemprov Jawa Timur. Jadi bebas biaya kuliah sampai lulus. Itu adalah beasiswa guru madrasah diniyah yang kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang kedua ini beasiswa lagi yang diselenggarakan oleh Pemkab Jember. Jadi setiap angkatan kita juga mengajukan dan merekomendasikan nama-nama mahasiswa kita untuk meraih beasiswa dari Bupati Jember. Dan alhamdulillah ini skema yang kedua, kita sudah ratusan mahasiswa yang sudah dibiayai oleh Pemkab Jember untuk bisa kuliah di sini sampai lulus. Dan itu sangat mudah sekali syaratnya. Apalagi sudah kerjasama ya. Sudah kerjasama. Makanya tahun 2019 kemarin sebagai salah satu ikhtiar kita, juga sebagai salah satu penghargaan terhadap Bupati, kita memberikan penghargaan kepada Bupati Faidah sebagai Bupati Peduli Beasiswa Santri, karena beliau sudah mengusahakan dari APBD di Jember untuk diberikan kepada para santri. Sedangkan beasiswa yang ketiga itu adalah beasiswa tahfidz. Beasiswa tahfidz itu kita berikan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa ya, calon mahasiswa tes nanti itu yang sudah hafal 30 juz Al-Quran yang dibuktikan dengan syahadah dari pengasuhnya atau lembaganya, plus kemudian kita uji lisan apakah benar-benar hafal atau tidak. Kalau sudah lolos, nanti sudah lolos seleksi, bisa menjadi resmi sebagai mahasiswa sini, maka kemudian mereka berhak kuliah di sini tanpa gratis SPP, ya, seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya, ya kan, itu adalah beasiswa eksternal. Beasiswa eksternal ini sifatnya adalah, jadi kita memiliki yang namanya UPT, Ubzis Inaifas ya, unit pengumpul zakat, infak dan sedekah Inaifas. Jadi di sini misalnya ada beberapa orang donatur yang kemudian memberikan amanah kepada Ubzis Inaifas, sedangkan nanti Ubzis Inaifas kemudian melaksanakan program sosial seperti yang dilaksanakan oleh BEM kemarin kerjasama dengan Ubzis, menyelenggarakan bantuan sosial, bagi-bagi sembako kepada para warga miskin du'afa di sekitar kampus. Termasuk di situ Ubzis Inaifas itu adalah menyeleksi beberapa nama mahasiswa yang masuk kategori du'afa, masuk dalam kategori fakir miskin dari keluarganya. Maka Ubzis itu menggilir satu orang A misalnya itu berhak mendapatkan beasiswa pada semester ini karena kriterianya berasal dari keluarga asnaf ya, mustahik gitu. Lalu kemudian setelah ini semester berikutnya ini tidak dikasih lagi, tapi diberikan kepada mahasiswa yang lain yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Terus seperti itu. Ini beasiswa Ubzis yang dikelola seperti ini. Ketua Ubzis itu adalah Gus Zuhairul Zaman. Sedangkan yang selanjutnya ini adalah beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi itu diberikan kepada mahasiswa yang akumulasi nilainya itu mencapai titik di mana kita menentukan kalau mahasiswa ini berhak mendapatkan beasiswa, yaitu dari proses seleksi ketika gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 sudah kita laksanakan kemarin dan gelombang 2 sudah kita buka saat ini sampai berakhir pada
akhir Agustus. Nah, beasiswa prestasi ini yang kemarin kita berikan kepada 6 mahasiswa. 6 mahasiswa ini mewakili 6 prodi. Jadi setiap prodi diambilkan nilai terbaik, nilai tertinggi yang kemudian diberikan kepada mereka, dan mereka berhak mendapatkan beasiswa bebas pembayaran biaya SPP selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu. Jadi itu diantara ciri khas kampus INAIFAS pemberian beasiswa seperti itu. Oke, itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi informasi buat teman-teman calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa INAIFAS khususnya, ada banyak sekali beasiswa yang perlu mungkin dibutuhkan oleh teman-teman kalian. Silahkan informasikan kepada teman-teman kalian. Ini menjadi keunikan kampus INAIFAS Kencong seperti itu. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan untuk mahasiswa se-Indonesia khususnya di Kabupaten Jember. Oke, yang pertama bagi calon mahasiswa jangan ragu-ragu untuk segera mendaftarkan diri di kampus INAIFAS, kampus Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Yang kedua, kepada para mahasiswa, adik-adikku semuanya, khususnya mahasiswa INAIFAS, jangan lupa untuk menjadi seorang mahasiswa yang rajin masuk kuliah, aktif di bangku kuliah, sekaligus juga menjadi aktivis pergerakan. Dan yang ketiga, jangan lupa kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk tidak ragu menjalin kerjasama dengan kampus kami, khususnya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di INAIFAS untuk kerjasama internal maupun eksternal. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin ini informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Rektor sudah berkenan kami tanya-tanya. Alhamdulillah.